bulan kayak gini. Sebelumnya Mbak Alia pernah sesi konseling dulu ya? Belum. Mungkin Ibu jelaskan ya secara gambaran kasarnya seperti apa. Nanti Mbak Alia di sini di konseling itu bebas bercerita apapun terkait permasalahannya, ceritanya, dan juga jangan takut ya Mbak Alia kalau di konseling ini itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi sudah terjamin akan kerahasiaannya tidak akan bocor ke mana seperti itu. Dan juga kita akan melakukan sesi konseling kurang lebih selama 45 menit. Jadi Mbak Alia ada pertanyaan atau masih diinginkan terkait konseling nanti? Kan konseling itu 45 menit aja Bu. Sekiranya kalau belum selesai itu gimana ya Bu? Iya, kita sesuaikan ya Mbak. Kalau misalnya belum selesai permasalahannya, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi kita melakukan perjanjian ketemuan seperti itu. Dan Mbak Alia juga dan juga di konsul ini ada yang namanya inform consent Mbak. Jadi di sini tertulis kalau Mbak Alia setuju dan bersedia untuk mengikuti sesi konseling bersama saya. Bisa ditandatangani ya Mbak. Ada pertanyaan? Berarti di bawah itu Mbak Alia mengisi absensi ya bagian konseling. Terima kasih Mbak Alia. Mbak Alia ajak ke sini ya. Terus ada apa nih Mbak Alia? Ada sesuatu kah yang belajar menunggu bisa diceritakan? Pasti kerjaan yang menceritakan kayak ini. Sebetulnya saya tuh suka merasa cemas Bu. Ini bisa rasa cemasnya itu kalau saya lagi dikasih sebuah tanggung jawab. Misal untuk presentasi, saat bagian saya kan kalau presentasi sama tugas, presentasi itu kan pasti ada bagian masing-masing. Nah kalau saya di bagian tengah nih, orang yang sebelum saya udah mulai presentasi, saya semakin merasa kayak ini yang aku sampaikan benar nggak ya? Iya. Terus misal saya kan kadang juga diminta untuk menjadi MC kan. Kebetulan juga karena saya berhubungan sama jurusan saya di kampus yaitu komunikasi, jadi mau nggak mau juga mau di keluarga, di rumah ataupun di kampus itu juga ada meminta saya untuk menjadi MC. Nah bayangan saya untuk jadi MC sebenarnya saya bisa-bisa aja, cuman kalau belum apa ya, belum bisa, iya kalau belum terlalu menguasai kan usia materi atau tes ini kan biasanya MC yang sudah dibuatkan teks atau teks yang belum saya terlalu kuasai, saya tuh melihat audiens itu seperti ini nanti orang-orangnya kayaknya ngejat saya deh, terus nanti MC ku bagus nggak ya, takut nanti suaranya keker dan lain sebagainya. Apalagi kalau memang itu sebuah acara yang besar, itu saya suka tremor gitu loh, jadi kayak ngomongnya itu tuh tremor. Contohnya kayak waktu kemarin ada kegiatan kayak apa
universitas lain. Nah itu tuh saya mengajukan pertanyaan, tapi saya sebelum mengajukan pertanyaan pun saya sudah kayak panik gitu, kayak ada serangan panik sendiri, kayak nggak tahu ya, saya ngerasa getar aja satu badan. Pas udah dikasih mic juga saya malah getar, getar, jadi kayak pas udah selesai ngomong pun, jadi saya tanya ke teman saya yang sebelumnya, aku tadi ngomongnya getar nggak ya, kelihatan kalau aku drama nggak ya, kayak gitu. Terus temennya jawab gimana? Nggak kelihatan tapi Suaranya terdengar. iya sedikit gitu. Ya, tapi Mbak Alif bilang kalau takut ya, Iya. takut dijudge, takut jadi mereka akan menilai Mbak Alif seperti apa, macam-macam itu. Tapi kalau semisal di kondisinya presentasinya Mbak Alif itu sudah menguasai materi, pengetahuan berbeda. Biasanya lebih lancar sih. Belajar jadi permasalahan Mbak Alif yang dirasa takut ketika materinya tidak dikuasai dan juga mungkin Iya, apalagi kalau memang itu tuh mendadak gitu, kan ada dapat kelompok yang ngerjainnya hamil satu sebelum presentasi, kayak itu belum terlalu menguasai seperti itu. kalau oke itu Mbak Alif itu gimana? Apakah Alif itu di situ melanjutkan atau lebih memilih udah ngapain aja kalau di situ selesai? Kita melanjutkan sih, karena menurut saya iya, karena itu sebuah tanggung jawab juga sih, jadi nggak mau walaupun itu tanggung jawab tetap dijalankan. Kalau boleh tahu Mbak Alif ya deg-degan seperti itu sejak kapan ya? Sebetulnya itu dari saya SMP. SMP. Boleh diceritakan atau bisa mungkin secara singkatnya seperti apa gitu? Dulu itu sempat saya benar-benar nggak pede sama diri saya sendiri. Apalagi waktu SD ke SMP itu kan masa-masa berubah, terus ya jadinya semenjak saya sering ya sedikit dibully juga tentang fisik saya, karena jerawatan atau hitam dan sebagainya, dan itu malah menambah yang lainnya gitu loh Bu. Jadi banyak ketakutan yang mengikuti seperti itu, bukan hanya dari fisik, melainkan juga ke hal lainnya, yang kepercayaan diri, terus kayak makin banyak kecemasan yang datang ke diri saya selama kelas Maju di depan ya. iya, karena kalau diperhatikan orang tuh rasanya ada tekanan iya, karena untuk harus bisa gitu ya. Ternyata masalahnya Mbak Alif itu udah dari lama ya, dari semester 4 tapi kejadiannya dari SMP. Tapi pernah nggak Mbak Alif itu ketika tidak menguasai materi, tapi di situ Mbak Alif ada waktu itu karena dibolehin bawa catatan Bu. jadi Mbak Alif lancar ya. Soalnya kalau nggak catatan, misal ada kata atau materi yang baru disampaikan, itu kan ada bisa dari catatan itu kan, Tidak sekali lihat gitu ya. Iya. Kalau yang benar-benar cerdik itu ketika nggak paham sama nggak ada ya. Jadi tambah pressure juga. Jadi di umum ya. Iya. Kalau di kamus juga sering deg-degan sendiri. Presentasi biasa. Ya lumayan sih Bu, karena apa ya, kan kebetulan juga di prodi saya di jurusan itu kan lebih sering untuk ngomong ya Bu, daripada mendengarkan materi atau mendengarkan orang kayak gitu. Ya mendengarkan orang juga iya, tapi lebih diasah untuk ngomongnya. Jadi apa ya, mau nggak mau juga harus bisa untuk public speaking seperti itu. Ibaratnya itu kayak basic yang harus diisi. Iya, harus dimiliki. Ya, apalagi anak ilkom ya, ada Iya, ilkom Bu. terus. Oke, jadi sering tapi kalau deg-degannya sama acara formal beda atau sama? Beda, lebih dekat Lebih dengan formal ya. formal. Tapi Mbak Alif kan pernah nyoba ini ya untuk hidup tenang seperti itu. Sebenarnya ada Menenangkan
film Prilly itu tuh di situ ada dia tuh kalau lagi cemas dia pasti kayak seperti menerapkan teknik apa ya Bu? Teknik pernafasan seperti itu. Jadi pernafasan apa saya lupa, nanti sekian detik menarik nafas, sekian detik ditahan, terus sekian detik untuk dihembuskan seperti itu. Nanti dilakukan berulang sampai benar-benar kayak senang ya. Iya kayak gitu Bu. Saya ikutin itu aja sih Bu dan alhamdulillah ya efek ya Iya. Olivia. Oke. Tadi kan sudah kamu coba teknik itu ya, terus akhirnya sedikit berkurang ya? Iya sedikit berkurang walaupun ya masih suka ada pikiran-pikiran negatif. Memangnya kalau Mbak itu berpikir akan mencoba dia atau menawarkan seperti itu, memangnya Mbak dia pernah mengalami pengalaman tersebut secara langsung? Kalau secara langsung alhamdulillah belum pernah sih Bu. Cuman kayaknya malah di pikiran saya aja gitu loh. Jadi ini malah dari pikirannya Mbak Alivia sendiri ya? Iya seperti itu. Soalnya juga misal kalau di presentasi kan tidak ada komentar dari teman-teman itu. Tapi kalau pas di acara formal kayak gitu, mungkin kayak seminar nasional atau 17 di rumah itu tuh malah kayak itu menyambut support gitu seperti itu. Tapi kalau ya memang acaranya di rumah dan ada orang saya, nanti orang tua saya mungkin masukkan tadi kurang ini tadi seperti itu sih. Kalau tadi kan bilang nggak ada ya pengalaman seperti itu. Ya. Tapi Kak Mbak Alivia masih merasa cemas. Cemasnya itu kalau emang itu terbukti 100%. Kalau semisal Mbak Alivia kan mikir kalau nanti orang ngejudge terus kejadiannya nggak ada ditemukan kalau nggak ada kejadian yang orang mencat malah keterbalikannya. Dan Mbak Alivia itu seperti apa kalau kayak gitu? Kenapa kok Mbak Alivia tetap meneruskan pikiran tersebut padahal nggak terbukti apapun? Sebenarnya saya juga bingung sih Bu, maksudnya setiap mau ada hal besar lah gitu, ada yang mau saya jalani itu saya lebih memikirkan hal-hal buruk dulu, karena kalau langsung memikirkan hal yang terbaik menurut saya itu nanti kalau semisal saya kecewa atau dikecewakan orang lain itu malah lebih besar rasa sakitnya gitu Bu. Jadi kalau sudah memikirkan kemungkinan buruknya lebih dulu tuh, dan ya walaupun memang merasa cemas ya Bu jadinya, itu malah sebaliknya saya malah dapat yang baik-baik itu rupanya nggak tahu kan ya. Jadi Mbak Alivia berpikiran kalau Mbak Alivia berpikiran negatif terlebih dahulu nanti hasilnya tidak akan mengecewakan Mbak Alivia gitu ya, karena sudah ada pikiran negatif dari awal. Tapi kenapa nggak Mbak Alivia tidak mencoba untuk berpikir netral seperti kayak ya sudah aku lakukan ini apa ya, komentar dari orang, respon dari orang bukan tanggung jawab saya, itu penampilan Mbak Alivia. Kamu nggak berpikir seperti itu? sempat untuk saya berpikir ya istilahnya kan sekarang bodo amat ya Bu, untuk bodo amat sama komentar ataupun ya mungkin kalau komentarnya itu memang membangun saya, kayak ambil dan dijadikan pelajaran evaluasi seperti itu. Tapi kalau memang komentar-komentar yang menjatuhkan seperti itu, awalnya bodo amat saya bisa. Nanti mungkin kalau pas lagi saya sendiri, ya apalagi mau tidur tuh Bu, habis itu malah apalagi kalau HP-nya dicas, ngelamun itu mikirin semua kata-kata kalimat buruk itu Bu. Jadi makanya setiap saya mau melakukan sebuah tanggung jawab, saya selalu mikir mereka ini saya ini. Jadi itu nggak ada yang ini ya. Iya. Tapi kalau komentar-komentar tadi dengan dikatakan Mbak Alivia langsung, Mbak Alivia mendengar secara langsung atau dari mana? Kalau komentar-komentar Kalau sekarang sudah itu berapa ya Bu? Tapi kalau langsung gitu. Iya
bener ya Iya. bilang B. Iya. Terus yang sebelumnya yang langsung Sampai sebelumnya tuh lebih ke langsung itu kayak apa sih kamu tuh kayak gini kayak gitu. Mbak Lita bertanya nggak itu konteksnya bercanda atau gimana gitu kok bilang kayak gitu? Apa atau memang wataknya seperti itu? Kalau saya lihat ya, kalau saya lihat juga ada beberapa yang memang makanya seperti itu, ada beberapa yang saya juga belum tahu pasti ya Bu, karena saya nggak begitu dekat sama orangnya, terus juga nggak tahu nih, kita nggak pernah bercanda atau apa, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Kadang juga kita nggak yang sering ngobrol, terus dia ngomong kayak gitu, terus kayak, ya kita nggak dekat gitu, kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu. Padahal Mbak Alika itu nggak dekat, terus nggak tanya, terus Iya. kalau misalnya Mbak Alika menyimpulkan itu komentar aja, maksudnya komentar sarkas Dari apa ya? dari wajah. Iya, dari wajah terus kayak gelagat gitu loh, jadi gelagat kayak Sebenarnya seperti apa bisa diterangkan ya? kayak misal kita di kelas ya Bu, saya tuh lagi ngerjain apa, terus dia ini lagi ngobrol sama temennya, dia tuh ngomong tuh kayak nyindir tuh, si itu tuh kayak gini. Nah saya tuh dari matanya tuh, saya waktu walaupun ngerjain tuh, saya tuh ngeliat ke mereka gitu, karena saya pernah dilihatin dan dia ngomongin, terus saya agak nengok gini, terus kalau lihat gelagatnya dia kayak dari matanya, terus mode-mode dari mata gitu, terus kayak dari bawah kayak gitu, jadi kayak sih. Mungkin itu dari mata ya Mbak, dia nggak ngomong langsung Mbak Alika ya? Iya, kalau ada Maksudnya di situ Mbak emang disebutkan kalau itu tuh si Alivia atau cuma ada si beberapa yang kayak gitu, ada yang orang juga ditanya kenapa kamu kayak gitu? karena dulu saya belum juga kayak gitu. Dan itu jadinya ngefek ke sekarang ya. Dan juga kayak tidak enakan gitu sih tuh. Gak enak kenapa? Kan nanya. Memang dia merepotkan kalau nanya ke orang tentang komentar dirimu. Sebenarnya sih enggak ya, cuma kayak apa ya, malas untuk memperpanjang masalah gitu. Itu malah memperpendek ya sih Mbak? Kan memperpendek pikiran gurunya Mbak Alivia. Iya sih. Ya kan kalau Mbak Alivia mengklarifikasi ke orang yang langsung, kalau orang yang langsung bicara, Mbak Alivia pernah berpikir kalau dulu dia ternyata kayak gitu kan? Pernah nggak gitu? Belum sih, soalnya juga saya malah kalau Jadi tanya ke orang itu, saya mikirnya orangnya malah jadi marah-marah balik ke saya gitu loh. Ngapain? Saya pasti selalu takut kayak gitu loh Bu. dengan aja ini ya kalau saya katakan Mbak Alivia itu takutnya tuh bukan karena orang lain, tapi takut pikiran sendiri. Iya, Sebenarnya belum terbukti ya. iya. Dan beberapa kali ngomong itu mungkin Mbak Alivia kalau menjumpai kejadian seperti itu bisa ditanyakan, dikonfirmasi secara langsung aja, takutnya nanti malah keberlanjutan seperti ini. Nah ini kan jadi minus nggak kalau buat Mbak Alivia sendiri setelah pikiran tadi? Iya sih Bu. Iya kan, kalau dipikir minus nggak kalau semisal Mbak Alivia nggak mikir kayak itu, pasti presentasinya jauh lebih pede, jauh lebih all out ya sih menurut Mbak Alivia. Jadi menurut Mbak Alivia setelah kita ngomong tadi perlu dilanjutkan nggak pemikiran Mbak Alivia ini? Kayaknya sih enggak sih Bu, soalnya juga kalau dipikirin terus nanti saya Logika tetap bilang ya Mbak, jadi mungkin next Mbak Alivia coba memikirkan hal seperti itu yang netral-netral aja, nggak terlalu baik, nggak terlalu buruk, ya kan nanti hasilnya itu juga Mbak Alivia nggak kecewa. Oh yang kan sebelumnya kan mungkin kalau dari negatif ke positif mungkin baik ya, kalau positif ke negatif itu yang susah gitu. Jadi mungkin Mbak Alivia lebih baiknya untuk bersikap netral. Oke, jadi coba ya Mbak next ya. Mbak Alivia ini nggak suka nonton film nggak? suka Bu. Suka. Genrenya apa kalau boleh tahu? Nanti sih Bu, kesel nggak? Kalau di horor saya nggak begitu suka, soalnya kadang-kadang pada darah. Takut ya Mbak Iya. ya. Kalau nonton
Zoom. Iya. Nah kan kayak cimit-cimit gitu. Jadi kayak lucu aja. Jadi Mbak Livia suka ya animasi. Pas sekali loh Mbak Livia, ini saya menyiapkan film khusus buat Mbak Livia yang karena kalau cemas. Nah, kita nanti akan nonton. Sebelumnya Mbak Livia tahu film Inside Out nggak? Iya. Tahu, pernah nonton? Kebetulan belum sih Bu, soalnya waktu Inside Out keluar itu juga saya lagi sibuk-sibuknya jadi Sampai sekarang belum. Iya. Apalagi Inside Out yang pertama belum ya Mbak? Yang pertama belum. Adik saya yang udah. Jadi kadang dia juga Cerita Iya, ya, cerita. Oke. Kalau Inside Out kedua kalau dia belum ya, belum paham. lagi dulu. Soalnya kalau saya nggak nonton dari series yang pertamanya itu kayak agak nggak paham ya. gitu. Di situ itu ada film Mbak Livia Inside Out tadi, Inside Out yang kedua. Nah, nanti Mbak Livia itu cukup yang namanya melihat, terus diperhatikan tokohnya. Nanti ada yang namanya tokoh di situ anxiety. Mbak Livia perhatikan saja seperti apa, terus dampaknya ke tokoh utama seperti apa. Jadi nggak perlu dicatat atau diapa. Kita diskusi bersama-sama, belajar seperti itu ya. Oke. Sebentar ya Kak Livia.
sendiri itu mengendalikan dirinya bahwa respon tubuhnya itu seperti apa, kemudian amati seperti itu ya. Nanti apabila ada mungkin sebuah motivasi misalnya mungkin nanti bisa ambil seperti itu ya. Ada nanti kan kalau film jatuhnya lebih seru ya mbak. Kalau nggak ada filmnya seru nggak? Seru Bu, karena apa ya, ada karakter yang mampu menggambarkan perasaan-perasaan itu. Nggak ada seperti itu ya. Iya, soalnya apa digambarkan sama karakter-karakter yang lucu-lucu itu ya, jadi lebih menarik ya. iya belajar sama itu. Jadi mungkin nanti kalau sekiranya saya merasa cemas ada pemikiran negatif mulai muncul seperti itu, saya berusaha untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif. Mikirnya hal yang bisa dicoba menarik ya sih kalau kita tuh presentasi di depan terus kita bisa ngomong secara optimal gitu. Pengen sih Bu. Mungkin aku juga bisa belajar untuk kalau materi itu nggak perlu yang lebih hafal mbak ini mbak Alia paham tuh mbak Alia tinggal sedikit modifikasi gitu pasti bisa coba mbak Alia latih seperti itu intinya biar hari itu tuh bisa mengurangi kecemasan yang mbak Alia rasakan. Terus dari film ini mbak Alia tertarik nggak untuk melakukan itu jadi mbak Alia kayak eksperimen gitu. Kamu nggak mbak Alia tuh mencoba eksperimen seperti ini? Ya tadi ya yang ini ya. Iya. Kalau selain itu cuma sekali kan 2 kali ya mbak? Itu setiap
ikut gitu ya. Oh, selesai. Dari Ibu Kistia, jadi pesan ibu buat dia jangan terlalu memikirkan hal yang tidak pasti, yang belum pasti kebenarannya bisa dikonfirmasi dulu, bisa diganti dengan pembicaraan lain. Ya, rasanya dari dia itu juga beberapa hal yang baik seperti itu. Dari balita ada pesan-pesan atau ucapan terima kasih. Saya jadi bisa menyadari kalau pemikiran kalau itu tuh memang hanya dari pemikiran saya aja gitu, bukan mutlak ya, bukan mutlak dari orang lain seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih gitu, karena saya bisa bercerita terus di sini. Kalau pesan juga menyampaikan ibu coba mendengarkan cerita. Di sini Mbak Lina